Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulu ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sang revolusioner sejati yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang yang sekarang kita nikmati, yang telah membawa kita dari zaman biadab ke zaman beradab meskipun masih banyak orang-orang biadab. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir dari kelompok 7, dan saya akan memaparkan materi pertama yang berjudul hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Langsung saja pada poinnya, yaitu hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Keinci sebagaimana dikutip dari Soeharto bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah adalah menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antara tingkat-tingkat pemerintahan dan pembagian sumber penerimaan untuk menutupi pengeluaran kegiatan-kegiatan tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai sebuah pertimbangan antara pembagian, di samping itu antara potensi dan sumber daya masing-masing daerah dapat sesuai. Dan adapun tujuan dari hubungan keuangan pusat dan daerah meliputi yaitu yang pertama, yaitu pembagian kekuasaan yang rasional antara berbagai tingkatan pemerintahan dalam memungut dan membelanjakan sumber dana pemerintah, yaitu suatu pembagian yang sesuai dengan pola umum desentralisasi. Dan yang kedua, yaitu bagian yang memadai dari sumber-sumber dana secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan dan fungsi penyediaan pelayanan dan pembangunan yang diselenggarakan untuk pemerintah daerah. Ketiga, yaitu pembagian yang adil antara daerah dan pengeluaran pemerintah sekurang-kurangnya ada perkembangan ke arah itu. Yang terakhir, yaitu suatu upaya perpajakan atau tax fall dalam memungut pajak dan distribusi oleh pemerintah dan sesuai dengan ada di atas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari materi yang dijelaskan tadi. Yang kedua itu dasar hukum hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Adapun yang menjadi dasar hukum mengenai hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kemudian juga diatur dalam pasal 15 yang menjelaskan bahwa yang pertama, hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 dan ayat 5 meliputi A. Pemberian sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kemudian B. Pengalokasian dana perimbang kepada pemerintahan daerah. Kemudian C. Pemberian pinjaman dan atau hibah kepada pemerintah daerah. Kemudian yang kedua adalah hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 dan ayat 5 meliputi A. Bagi hasil pajak dan non pajak antara pemerintah daerah, provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. B. Pendanaan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab bersama. C. Pembiayaan bersama atas kerjasama antar daerah. Dan D. Pinjaman dan atau hibah pemerintahan daerah. Kemudian yang ketiga adalah hubungan dalam bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Saya kira seperti itu.
Saya persilakan teman saya untuk melanjutkannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini ditandai dengan adanya dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil dari penerimaan pajak dan SDA. Dana bagi hasil. Dana bagi hasil terbagi dalam dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan yang dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Dana untuk daerah yang dimaksud kemudian dibagi menjadi 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 64% untuk daerah yang bersangkutan, dan 9% untuk biaya pemungutan. Kemudian dana 10% pemerintah pusat dialokasikan lagi oleh pemerintah pusat sebesar 6,5% ke seluruh kabupaten dalam rangka pemerataan, 5% kepada daerah yang mampu melebihi target. Dana alokasi khusus. Pada dasarnya, dana alokasi umum ini merupakan bentuk dana alokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat agar terjadi pemerataan fiskal antara daerah yang ada atau untuk menghindari lahirnya ketimpangan perekonomian antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Yang terakhir yaitu dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus merupakan alokasi pemerintah pusat kepada daerah yang bersifat khusus, karena kegiatan daerah tersebut juga menjadi skala prioritas pembangunan nasional dalam berbagai bidang seperti layanan umum, pertahanan, ketertiban, dan keamanan. Baiklah, materi yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengandung pokok-pokok muatan, yaitu 1. Penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Penambahan jenis dasar bagi hasil sektor pertambangan panas bumi PPH pasal 25/29 dan PPH pasal 21. 3. Pengelompokan dana reboisasi yang semula masuk dalam komponen DAK menjadi DBH. 4. Penyempurnaan prinsip pengalokasian dana alokasi umum. 5. Penyempurnaan prinsip pengalokasian dana alokasi khusus. 6. Penyempurnaan persyaratan dan mekanisme pinjaman daerah termasuk 2 obligasi daerah. 7. Pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. 8. Penegasan pengaturan sistem informasi keuangan daerah atau SIKD. 9. Penambahan pengaturan hibah dan dana darurat. Dan yang terakhir yaitu prinsip akuntabilitas dan responsibilitas dipertegas dengan pemberian sanksi. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.